Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus nikmat-nikmatnya, baik nikmat kesempatan, kesehatan, dan yang paling terpenting adalah keimanan dan keislaman kita. Kemudian salawat serta salam selalu pula kita curahkan, haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan tauladan kita yang patut kita ikuti. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita masuk pada hadis Arba'in yang ke-32. Hadis yang ke-32, yaitu yang bertemakan larangan membahayakan diri dan orang lain. Jadi dilarang Bapak Ibu sekalian membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik tidak sengaja apalagi sengaja. Terkadang ada yang kita sudah tahu ini membahayakan diri kita, tapi kita bandel, masih terus melakukannya. Terkadang kita juga tahu kalau ini merugikan orang lain, tetapi tetap masih dilakukan. Nah, sedangkan larangan ini bukan sekedar larangan dalam urusan duniawinya saja. Walaupun hubungannya ini adalah muamalah, hubungan sosial, tetapi larangannya ini dari agama, dari syariat, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan hadis yang ke-32, an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Warawahu Malik fil Muwatta' an Umar bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan. Hadis dari Abu Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Ini hadisnya sangat pendek. Saya kira Bapak Ibu langsung hafal ini. Ada dua hadis yang sangat pendek yang sudah kita sebutkan sebelumnya. La taghdab, itu saja hadisnya. Rasulullah hanya mengatakan la taghdab, jangan marah. Nah, kalau ini la darar wa la dirar, sudah selesai. Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni wa ghairuhuma, dan selain keduanya, dengan sanad yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Malik rahimahullah taala meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta' dari Umar bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Fa asqata Aba Sa'id, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Walahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan, dan dia punya jalur yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis ini hadis hasan. Hadis hasan itu derajatnya dibawa dari hadis sahih. Mengamalkan hadis hasan sama dengan mengamalkan hadis sahih. Diterima dan diamalkan. Berbeda dengan hadis dhaif, hadis lemah.
Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Ya. Di sini banyak maknanya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan la darar itu artinya adalah la yadurru ahadukum ahadan bighairi haqqin wala janaya sabiqah. Tidak boleh salah seorang di antara kalian membahayakan, mencelakai, menzolimi saudaranya yang lain tanpa dengan cara yang benar atau yang sebelumnya tidak dibahayakan. Artinya dia tidak memberikan bahaya kepada kita. Ini makna daripada la darar. Orang tidak memberikan mudarat kepada kita, kita kasih dia mudarat. Orang tidak mencelakai kita, malah kita mencelakai dia. Orang tidak pernah merugikan kita, justru kita yang merugikan dia. Maka ini tidak boleh. Ya. La janaya sabiqah, tidak ada kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Maka ini tidak boleh dijahatin. Bukan berarti orang yang melakukan kejahatan dijahatin, enggak. Makanya sambungnya wala dirar, itu makna yang kedua. La tadurru man darraka. Juga tidak boleh membahayakan orang yang sudah membahayakan kamu. Ya. Jadi yang pertama adalah tidak boleh membahayakan, mencelakai orang yang tidak mencelakai kita. Yang kedua wala dirar artinya adalah tidak boleh mencelakai orang meskipun dia mencelakai kita. Ya. Berarti kita dilarang apa? Dendam, balas dendam. Yang buruk itu tidak perlu dibalas dengan keburukan. Nah, ini makna daripada la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Ya. Kenapa dimaknakan membahayakan diri tadi? La darar yang dimaknakan oleh Imam An-Nawawi, tidak boleh membahayakan orang yang tidak memberikan bahaya kepada kita. Mana efeknya kepada kita? Efeknya adalah kalau kita sudah mendahului mencelakai orang, pasti dia akan khawatir dia mencelakai kita berikutnya. Maka ini mencelakai diri. Kapan kita memberikan bahaya kepada orang lain, justru itu adalah untuk kepada kita. Kapan kita mencelakai orang, justru itu adalah celaka untuk kita. Kapan kita memberikan penderitaan kepada orang lain, justru itu adalah awal daripada penderitaan kepada kita. Khawatir apa yang dilakukan, keburukan yang dilakukan kepada orang lain itu, mereka balas keburukan itu kepada kita. Sehingga makna yang kedua wala dirar, yaitu tidak perlu membahayakan orang yang memberikan bahaya kepada kita. Jadi ini balasan kepada orang yang kedua tadi. Jadi kalau si A memberikan mudarat, keburukan kepada si B, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena efeknya dia akan dibahayakan. Sehingga makna yang kedua ini diberikan kepada si B. Artinya meskipun dibahayakan oleh si A, si B tidak perlu membalas dengan keburukan yang sama kepada si A. Sehingga di sini tidak ada bahaya kepada kita dan juga tidak terjadi bahaya kepada orang lain. Nah, kalau ini diamalkan Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan terjadi kerusakan. Masalahnya ini tidak diamalkan dengan baik. Ya, tidak ada kerusakan, tidak ada balas dendam, dan tidak ada saling merugikan satu sama lain. Ini makna yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala mengatakan makna yang kedua ini itu hanya penegasan kepada makna yang pertama. Makna yang kedua hanya menegaskan, memperkuat dari makna yang pertama. Artinya la darar
itu sama maknanya dengan la dirar. Maknanya apa? Saling membahayakan. Ya, maknanya adalah tidak boleh saling membahayakan. Nah, kalau saling membahayakan, berapa pihak yang dapat, yang kena? Dua. Ya. Pasti yang kena dua pihak saling. Ketika ada kalimat saling, itu pasti dua pihak. Saling membunuh berbeda dengan membunuh. Kalau membunuh mungkin satu orang pelakunya, tapi kalau saling membunuh itu kan berkelahi, ya, sudah berperang. Nah, saling membahayakan berbeda dengan membahayakan. Kalau membahayakan pelakunya cuma satu. Kalau saling membahayakan berarti yang satu ingin membahayakan yang lain juga ingin membahayakan yang pertama tadi, gitu. Jadi ini makna yang diberikan oleh siapa? Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala. Ini maknanya tidak bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Makna yang ketiga adalah setiap orang tidak perlu membahayakan dirinya. Ya. Nah, jadi la darar maknanya adalah berbeda maknanya dengan la dirar. La darar yang pertama ini membahayakan dirinya sendiri. Nah, kalau yang disebutkan tadi kan membahayakan orang lain. Nah, jadi makna yang ketiga la darar artinya tidak boleh membahayakan dirinya sendiri. Ya. Jadi ada mungkin perkara-perkara yang justru itu merusak dirinya. Contohnya apa? Contohnya ya, minum khamar. Minum khamar ini jelas ya ada larangannya. Ya, kita cari yang tidak ada dalil qat'inya, tidak ada dalil khususnya. Merokok, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, hukum yang ada di Indonesia tentang hukum rokok itu cuma dua. Kalau bukan haram, makruh. Dan kedua-duanya larangan. Terkadang kan kita bandel. Ya, mohon maaf ini yang masih merokok, kita ingin sampaikan hukumnya. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, merokok tidak merokok, hukumnya cuma dua. Ya. Makruh dengan haram. Nah, terkadang bandelnya kita karena kita suka, kita mengatakan hukumnya saya mengambil hukum makruh. Padahal kita tahu bahayanya merokok. Ya, kita tahu bahayanya. Bahkan sudah tertulis di situ bahayanya. Bahayanya tertulis di situ. Kita masih melakukannya. Nah, ini membahayakan ke siapa? Membahayakan untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merokok di samping orang banyak, ini membahayakan orang lain. Terkadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kan tidak merokok. Dan itu terus terang Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak merokok itu sangat tidak senang dengan bau rokok, asap rokok. Berbeda dengan orang yang suka merokok itu senang dengan asapnya mungkin. Tapi yang tidak merokok itu sangat tidak senang. Ya. Yang kedua, saya pernah mendengar bahwa terkait dengan rokok ini itu lebih membahayakan yang mendapatkan asap dari orang perokok daripada perokoknya sendiri. Lebih berbahaya kepada yang pasif daripada aktif. Kenapa? Karena dia mendapatkan dua penyakit. Penyakit dari asap rokok itu dan penyakit dari yang dibawa oleh si perokok. Karena asap yang keluar itu sudah keluar dari mulutnya, dari hidungnya perokok. Sudah membawa penyakit. Jadi dia membawa dua penyakit kepada orang pasif ini. Yang pertama, asap rokoknya sendiri. Yang kedua, penyakit yang dibawa oleh si perokok. Ya. Gitu. Nah, ini kenapa walaupun tidak ada hadis khusus tentang merokok diangkat sebagai kias dari hadis la darar wala dirar, karena maknanya ke sana Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Itu dilarang. Kemudian sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hukumnya
setidaknya adalah makruh. Tidak ada yang mengatakan sunnah, apalagi wajib. Ya, boleh juga tidak. Hukum paling rendah adalah makruh. Makruh larangan atau bukan? Larangan. Iya. Larangan, dilarang juga. Gitu. Padahal dikatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di sana tidak disebutkan larangannya harus haram. Apa yang datang dari nabi kalian lakukan, dan apa yang dilarang oleh nabi kalian tinggalkan. Larangan di sini hukumnya dua. Kalau bukan makruh, haram. Artinya kedua-duanya harus ditinggalkan. Nah, bahayanya tadi, efeknya tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya bagi yang memang masih belum meninggalkan ini, setidaknya jangan di depan orang yang tidak merokok, atau yang tidak, atau di depan orang banyak, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna yang ketiga. Jadi makna yang ketiga, bahwa la darar artinya tidak boleh membahayakan diri kita, dan juga membahayakan la dirar, membahayakan orang lain, ya. Kemudian ada satu contoh yang diberikan oleh ulama kita, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, salah satu contoh yang diberikan seperti ini, la darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan orang lain. Yang pertama, apakah dia pernah membahayakan kita, merugikan kita, atau tidak merugikan kita. Nah, tapi makna yang diberikan oleh Syekh ini makna yang keempat. Yang pertama, la darar, yaitu tidak boleh merugikan orang lain, membahayakan orang lain, memberikan keburukan orang lain secara tidak sengaja. La darar artinya yang kedua, yaitu tidak boleh membahayakan orang lain secara sengaja. Artinya sengaja maupun tidak sengaja membahayakan orang lain itu dilarang. Yeah. Terus bagaimana yang tidak disengaja? Kan tidak disengaja. Yang tidak disengaja maksudnya adalah karena ini dilarang, ada mungkin yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian tidak sengaja. Tapi setelah terjadi, baru kita sadari bahwa kita melakukan yang tidak baik kepada orang lain. Maka apa yang kita lakukan? Hilangkan keburukan itu atau minta maaf. Minta maaf. Karena dilarang. Sesuatu yang tidak dilarang tidak perlu kita minta maaf. Dan tidak perlu menghilangkan bahaya itu. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Ada perbuatan, ini makna yang diberikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. La darar artinya adalah memberikan mudarat kepada orang lain dengan tidak sengaja. La dirar yaitu memberikan mudarat kepada orang lain dengan sengaja. Ya, kalau sengaja ini jelas berarti kita tahu efeknya, bahwa yang dilakukan ini buruk dan dia tahu. Ya, dan dia sengaja. Yang makna yang pertama yang tidak disengaja. Saya ulangi contohnya, mungkin kita memberikan sempat melakukan hal yang tidak baik kepada orang, tapi hal itu adalah kita tidak sengaja. Tidak sengaja. Tapi setelah kita lakukan, baru kita sadari bahwa kita sudah melakukan hal yang buruk kepada saudara kita. Apa yang kita lakukan? Maka kita harus minta maaf. Kalau keburukan itu masih ada, maka kita harus menyingkirkan keburukan itu, menghilangkan keburukan itu, karena dilarang. Ya, berbeda dengan yang tidak dilarang. Nah, contoh kecil misalnya, ini contoh hal yang mubah, bukan hal yang syariat sekali. Contoh misalnya, ini bendera sengaja disimpan di atas, ya. Yang tidak sengaja tiba-tiba karena saya ceramah, terkadang tangan saya naik, akhirnya kena bendera ini tangan saya lalu jatuh. Sengaja atau tidak? Saya tidak sengaja, tiba-tiba jatuh benderanya. Apa yang saya lakukan? Apakah saya biarkan dia dibawa? Tidak.
Setelah saya tahu bahwa benderanya jatuh, maka yang saya lakukan adalah mengembalikan itu. Mengembalikan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang harus ada di atas. Sudah ada sebelum saya duduk di sini. Yang secara sengaja adalah kalau tiba-tiba langsung saya lempar. Nah, itu adalah secara sengaja. Nah, terkadang orang itu melakukan seperti itu, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, salah satu contoh yang diberikan oleh Syekh, dia berikan seperti ini. Lau anna insanan lahu jar wa hadzal jar yasqi syajaratahu fayatasarrabul ma' minasy-syajarati ila baitil jar lakin bila qasdin wa rubbama lam ya'lam bihi fal wajib ayyuzal hadzal darar idza alima bihi. Beliau mengatakan, contoh, sekiranya ada orang tetangga kita, dia menyiram tanamannya. Kemudian air tanamannya itu, air siramannya ketika menyiram tanaman itu sampai ke rumah kita tanpa sengaja. Maka setelah dia ketahui, maka dia harus, kalau ada yang di sana misalnya rusak, maka dia harus perbaiki. Kalau ada yang basah di terasnya misalnya dan itu tidak diinginkan oleh tetangga kita, maka harus dia lap, ya seperti itu. Atau saya kasih contoh yang lain, kita menjemur pakaian di perbatasan dengan tetangga tak. Si tetangga menyiram tanamannya tanpa sengaja, tersiram airnya sampai ke jemuran tak, tanpa sengaja. Kalau tanpa sengaja, maka dia punya inisiatif, entah dia minta maaf atau ada yang jatuh tadi pakaian itu kemudian dia naikkan. Kemudian la dirar yang kedua mungkin dengan sengaja dia menyiram, kemudian airnya itu sengaja dia siram juga dengan jemurannya orang. Nah, itu berarti sengaja. Ya, itu dengan sengaja. Nah, biasanya dengan sengaja ini orang tidak mau minta maaf. Ya, semestinya juga lebih wajib lagi minta maaf. Tapi orang biasanya sengaja justru tidak mau minta maaf. Kan sengaja. Ya, berbeda dengan orang yang tidak sengaja, memang sifatnya itu tidak buruk, tapi karena terjadi kemudian dia harus minta maaf. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian makna daripada hadis ini. Intinya adalah ya tidak boleh membahayakan, memberikan mudarat, merugikan orang lain. Ya. Yang kedua, tidak boleh merugikan, memberikan mudarat, keburukan untuk diri kita. Yang ketiga, baik sengaja maupun tidak sengaja, ketika kita tahu melakukan keburukan, maka yang mesti kita lakukan adalah meminta maaf atau menghilangkan keburukan itu. Ya. Yang keempat adalah tidak boleh membahayakan orang lain meskipun dia pernah membahayakan kita. Tidak boleh memberikan keburukan kepada orang meskipun dia pernah berbuat salah kepada kita. Tidak perlu mengejek orang meskipun dia mengejek kita. Tidak perlu menghina orang yang menghina kita. Artinya kita tidak perlu berbuat buruk. Seperti itu. Ya, tidak perlu berbuat buruk. Karena meskipun pernah melakukan keburukan, itu tidak perlu dibalas dengan keburukan. Karena kalau kita balas dengan keburukan, itu sudah tidak ada bedanya dia dengan kita, kita dengan dia, sudah sama-sama buruk. Hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita tidak merasa senang dengan keburukannya adalah kalau itu terkait hal yang besar, maka kita bawa ke pemerintah setempat, biar hakim yang mengadili, biar pemerintah yang turun tangan, tidak perlu kita yang harus melakukannya. Ya.